Bersujudan kepada Beliau yang berberkah, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bersujudan kepada Beliau yang berberkah, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bersujudan kepada Beliau yang berberkah, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Ia yang sadar, yang mendapatkan berkah di dunia. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian yang hadir pada malam hari ini, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini, Ibu Bapak datang ke wihara untuk bersama-sama yang melakukan kebajikan, tentu sudah mengulang wacana. Kembali, Ibu Bapak sudah datang ke wihara, mungkin sudah ada cetana, ada niat dari kemarin, ada puja bakti di wihara, yang dimana datang dan bertemu sekarang. Dan ini tidak bisa dikatakan jarang sekali, jarang berkumpul untuk bisa melakukan kebajikan bersama-sama. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang bisa dikatakan sibuk pekerjaan, entah itu juga tontonannya di rumah, ya. Entah itu nanti juga takut nih si suaminya ada lauk apa enggak, takut mungkin istrinya nanti di rumah nanti pulang tengah malam diomelin. Berbagai macam masalah yang menyebabkan seseorang itu kurang untuk bisa melakukan atau meluangkan waktu
melakukan kebajikan. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, sudah ada cetakan niat untuk datang ke wihara, melakukan puja, melakukan kebajikan dengan ucapan, kemudian pikiran dan badan jasmani. Itu juga salah satu perbuatan yang bisa dikatakan mulia. Mengulang atau melakukan kebajikan dengan ucapan, mengulang pali wacana, itu adalah salah satu perbuatan yang baik yang patut harus dipertahankan. Kebajikan dengan pikiran, kita mengembangkan samadhi atau melatih bawana, itu juga salah satu perbuatan yang baik yang harus kita pertahankan. Tadi ada meditasi kan? Nah, itu juga salah satu bentuk praktek. Praktek yang harus hendaknya terus dilakukan dimanapun kapanpun. Bukan hanya pada waktu momen ya ada kegiatan atau upacara seperti ini, tetapi bisa dilakukan juga ketika ada waktu. Ya. Jadi ketika ada momen ya, atau memang ada waktu untuk melakukan meditasi, ada jadwal meditasi, datang. Kemarin cuma anak-anak bertiga lagi. Ya, jadi kalau ada waktunya datang untuk bisa berlatih bersama-sama. Nah, ini tanya-tanya ini. Ya, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, Samanera bukan menagih tapi mengingatkan. Ya, pentingnya kita untuk melatih diri kita, pikiran kita, karena selain pada jasmani kita ini capek, Samanera sering mengingatkan, jasmani kita ini, tubuh kita ini sudah lelah ya. Dari pagi bangun, si istri menyiapkan makanan, si suami juga beres-beres, mau berangkat kerja, itu sudah lelah ya. Tetapi kita tidak menyadari bersama, pikiran kita ini lebih lelah gitu. Makanya kita perlu menenangkan diri. Ada waktu senggang, tidak perlu 1 jam, 10 menit itu sudah cukup. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian juga hadir dan datang pada malam hari ini untuk melakukan kebajikan dengan badan jasmani, yaitu ya sudah duduk mau mendengarkan dhamma. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan malam hari ini Samanera menjelaskan apa sih yang menjadi penyebab seseorang itu lahir di alam yang menderita. Gampang Samanera, dia langgar sila saja udah pasti itu lahir di alam yang menderita. Tetapi kita tidak menyadari ada selain kita melanggar 5 sila itu, ada juga menjadi penyebabnya, yaitu adalah 1 sutta nantinya. Nah, inilah yang menjadi poin utama kita pada kesempatan malam hari ini. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kelahiran sebagai seorang manusia itu sangat sulit ya. Bahkan kita tidak tahu nih berbagai macam kelahiran yang sudah ada ya. Kita bisa melihat di dalam dunia ya, begitu banyaknya manusia, tetapi kita tidak menyadari bahwasanya ada makhluk-makhluk yang lain juga tidak kalah banyaknya itu lahir. Itu adalah makhluk-makhluk yang tidak punya kesempatan lahir di alam manusia atau manusia ini. Jadi terlahir sebagai manusia itu sangat sulit sekali. Makanya dalam sutta Dhammapada itu dijelaskan pada Dhammapada Udawangga, Dhammapada ke-14 sutta ke-182. Di sana dijelaskan Kico manusia patilaku, kincang macam jirita, bahwasanya kelahiran sebagai manusia itu sulit. Kehidupan sebagai manusia itu juga sangat sulit. Jadi kehidupan kita ini apabila terus melakukan perbuatan, maka akan lahir terus. Selama ada seseorang itu melakukan perbuatan baik maupun melakukan perbuatan buruk, maka dia akan terus lahir secara terus menerus begitu. Tetapi apakah kita sering bertanya kepada diri kita sendiri, apa sih kok saya bisa lahir di alam? Kenapa sih saya bisa lahir di keluarga seperti ini? Kenapa saya tidak lahir di alam yang di
keluarga yang serba kecukupan begitu. Ya. Kenapa tidak lahir seperti si itu? Kok dia punya barang mewah, dia udah lahir udah bergelimang harta begitu. Pernahkah Bapak Ibu bertanya kepada diri sendiri? Kalau pernah, itu sangat perlu sekali dan sering. Ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Bahwasanya kita ini ya, menyadari bersama, selama kita masih ada karma yang terus kita lakukan, maka kita akan ya, lahir kembali, tergantung dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi apabila kita sudah menyadari syair itu, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan dengan melakukan kebajikan secara terus-menerus sehingga kita keluar di alam penderitaan ini. Alam manusia ini alam yang menderita sebetulnya Bapak sekali, tetapi ada sukanya juga, kebahagiaan. Makanya kita bisa menyadari, ya, ada muncul perasaan suka, bahagia, bahkan tidak sedikit yang muncul duka, penderitaan. Makanya ini bisa dikatakan apabila seseorang itu ya, sudah dari gelap dan terang menuju gelap dan terang, ini kan ada salah satu perumpamaan begitu. Apabila Bapak Ibu terus melakukan perbuatan, misalnya ini sudah melakukan perbuatan baik, tetapi misalnya paginya sudah berdanah, nih datang pelihara, siangnya malah misalnya apa? Cari ikan, cari apa begitu. Nah, itu kan sudah melakukan perbuatan buruk. Kalau terus secara begitu, berkesinambungan begitu, sudah melakukan perbuatan baik, tetapi melakukan keburukan lagi, bisa saja dia lahir di alam manusia lagi. Ya. Enak sama merah lahir di alam manusia, menderita belum tentu begitu. Ya. Kita tidak tahu saja, dan kita sudah bisa dikatakan yang bersyukur lahir di ya negara kita Indonesia ini. Bisa kita lihat sekarang di negara Sudan ini kita menderita. Ya. Mereka untuk makan itu sangat sulit. Ya. Bahkan terjadi perang itu udah di mana-mana. Jadi kita sudah bisa lahir di ya keluarga yang serba berkecukupan, bahkan bisa mengenal agama, itu sangat beruntung. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seseorang atau makhluk atau manusia kita ini, ya, bisa dikatakan begitu. Apabila terus ya diiming atau diikuti oleh keinginan atau tanha, terus disertai dengan moha, kebodohan batin, maka kita tidak menyadari bersama. Orang seperti itu ya terus mengikuti keinginan berbarengan dengan moha, kebodohan batin, dia tahu itu salah, tapi tetap melakukan, bisa saja mengarahkannya terlebih di alam yang rendah, ya, alam niraya atau neraka, kemudian tiracana. Apa itu tiracana? Itu binatang, peta atau peta waktu. Nah, ini kuntilanak atau pocong. Nah, kadang-kadang menyebut itu, tanya sama Nera, itu apa itu sama Nera kalau begitu? Ya bisa saja itu baru peta. Dan ada alam asura. Ini adalah alam yang bisa dikatakan apa ya, yang menderita begitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika seseorang itu banyak melakukan perbuatan buruk, ya, maka bisa saja lahir 4 alam menderita ini. Ya. Dan 4 alam ini itu sangat sulit sekali untuk bisa merasakan suka, kebahagiaan, sangat sulit sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa terlahir di alam yang menderita, ya, alam yang menyedihkan, bahkan bisa dikatakan sangat sulit sekali untuk bisa merasakan kebahagiaan. Nah, ini bisa kita temukan di dalam Saleyaka Sutta, Majjhima Nikaya. Nah, di sana dijelaskan oleh Sang Buddha bahwasanya ada seseorang itu bisa terlahir di alam yang menderita karena perbuatan 3 perbuatan buruk melalui jasmani, kemudian 4 perbuatan buruk melalui ucapan, dan 3 perbuatan buruk melalui mental atau pikiran. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hendaknya kita harus menyadari bersama. Yang pertama, ini dicatat nih, ya. Yang pertama itu dia suka melakukan pembunuhan. Nah, jadi
suka melakukan pembunuhan atau panah kepala. Kemudian tangannya itu berlumuran darah, gitu. Suka memukul, ya. Kemudian juga suka menyakiti, tidak memiliki belas kasihan terhadap semua makhluk. Nah, apabila seseorang memiliki sikap seperti ini bisa menyebabkan orang itu terlahir dengan menderita. Kemudian yang kedua, perbuatan buruk melalui jasmani, yaitu mencuri, ya. Jadi mengambil barang milik orang lain, entah itu dia mencuri di desa, di hutan, istilahnya pencuri kan begitu. Nah, ini bisa menyebabkan orang itu juga bisa terlahir dengan menderita. Kemudian yang ketiga, ia berzina. Berzina, entah itu nanti berzina yang bisa dikatakan melakukan tindakan yang tidak senonoh, entah itu ya dilindungi oleh orang tuanya, dilindungi oleh ya ibu, ayah, kemudian saudara lelaki, entah itu juga saudara perempuan, kerabat. Jadi melakukan ya tindakan yang tidak senonoh. Ini juga bisa menyebabkan seseorang itu lahir di alam menderita. Nah, kemudian yang kedua, ada 4 perbuatan yang tidak baik melalui ucapan yang mengarahkan seseorang itu terlahir di alam yang menderita. Yang pertama, ia berbicara atau berbohong. Nah, ini adalah salah satu bisa dikatakan sangat sulit sekali, ya. Sangat sulit sekali untuk bisa dilatih. Bahkan ada umat waktu itu bertanya kepada Samanera, menurut Samanera sila yang paling sulit itu dilatih itu apa? Ya menurut saya adalah musyawadah. Mengapa sangat sulit sekali kita menjaga ucapan kita? Ya. Maksudnya bagaimana ketika Bapak Ibu sekalian mengikuti retret, nah kita biar bisa untuk melatih sila yang pertama itu tidak membunuh bisa. Bahkan untuk sila kedua itu tidak mencuri juga bisa. Kemudian juga berbuat asusila, kami sumi cacara itu juga sangat sulit. Kita bisa melatih. Bahkan untuk ya melakukan atau melanggar sila yang kelima itu juga sangat sulit. Tetapi musyawadah itu sangat sulit sekali. Misalnya ditanya oleh gurunya, udah meditasi enggak hari ini? Sudah, ditanya kan belum. Kan bisa saja begitu. Udah berapa lama meditasinya? Meditasi jalan berapa? Meditasi duduk berapa? Saya meditasi jalannya 2 jam. Padahal nyatanya cuma duduk, kan bisa saja begitu. Jadi sangat sulit sekali kita bisa mengendalikan ucapan. Ini kan menurut pengalaman Samanera. Jadi kalau kasusnya Bapak Ibu sekalian mungkin berbeda. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama itu adalah berbohong. Dia suka berbohong, menipu orang tua, itu juga suami, istri, anak, mungkin kedua kepada kakak, adik, dan lain sebagainya. Jadi hendaknya kita harus melatih diri kita supaya jangan suka ya berbohong. Karena kelihatan sederhana, tetapi apabila terus diulang itu akan menjadi kebiasaan. Biasa menjadi kebiasaan. Ya, karena kebiasaan itu terus dilakukan ya biasa. Nanti berbohong, nantinya malah makin besar. Nanti ditanya oleh pakainya berbohong karena sudah biasa. Kemudian yang kedua, ucapan yang tidak baik melalui ucapan yaitu dia suka marah. Siapa di sini Bapak Ibu yang suka marah nih? Ya hati-hati ya. Jadi marahnya apa? Marah yang bisa menyebabkan orang itu merasa kecewa atau merasa sedih, bahkan dia sampai menderita, atau mengarahkan orang itu ya sampai ya melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya mengalami penderitaan. Jadi hendaknya kendalikan emosi, ya selalu tenang. Sulit Samanera, udah banyak mikirin cicilan, pikiran yang lain, sulit sekali Samanera. Ya, makanya perlu meditasi, latihlah pikiran itu supaya bisa tenang. Ya, aduh nggak kuat Samanera, ya pelan-pelan meditasi jalan bisa, ya apabila dibiasakan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, itu dia
dia adalah mengucapkan ucapan yang kasar. Jadi hendaknya berbicara yang lembut, yang tenang. Kan enak kan, jadi suami baru pulang kerja, kemudian disapa, senyum, kan enak. Bukan cemberut, terus ucapan kasar, mana uangnya, mana uang jajan, uang baru. Kalau sudah begitu kan tidak ada kedamaian di situ. Ya. Makanya hendaknya kita harus menjaga ucapan kita ataupun jangan berbicara kasar. Kemudian yang keempat, ya ucapan yang tidak baik lalu ucapan ini itu adalah ucapan yang tidak bermanfaat. Jadi ucapan yang tidak sesuai dengan tepat waktu atau tidak membahas dhamma pada waktu yang tepat. Jadi ucapan yang tidak bermanfaat kadang maaf saja nih, kalau ada sesuatu, ada kejadian diceritain sedikit-sedikit begitu kan. Ya, padahal itu bukan waktu yang tepat begitu. Jadi ucapan yang tidak tepat pada waktunya atau ucapan yang tidak bermanfaat juga, membahas sesuatu yang tidak penting padahal itu kejadiannya sudah lama begitu. Nah, jadi itu adalah 4 perbuatan yang tidak baik melalui ucapan yang bisa mengarahkan juga seseorang itu bisa terlahir di alam rendah. Kemudian ada 3 perbuatan lalu mental atau pikiran. Yang pertama dia adanya loba atau ketamakan juga keserakan terhadap barang milik orang lain. Misalnya nantinya ketika ada ini, oh itu dia punya kulkas baru, motor baru, ya sudah biarkan saja gitu, karena karmanya. Jangan nanti pengen itu bahkan sampai melakukan tindakan alihadana, mencuri. Nah kemudian yang ketiga itu adalah yang kedua maksud samanera itu adalah biya pada. Jadi dia memiliki niat atau memiliki kebencian terhadap sesuatu begitu. Jadi hendaknya kita harus menjaga juga diri kita jangan sampai mudah membenci seseorang. Ini sering samanera sampaikan. Kelihatan sederhana. Kadang-kala orang itu sudah ada masalah, masalah kecil, kadang dibesar-besarkan. Kalau sudah ada kebencian ini sangat sulit sekali, sangat sulit kita mendapatkan kedamaian. Kebencian ini juga bisa dikatakan sama Nera jelaskan nih. Kebencian ini apabila ada seseorang yang ada perasaan benci kepada kita, itu dia itu sedang membuat karma baru. Tetapi apabila kita membalas dengan hal yang serupa, sama saja kita juga sedang membuat karma buruk yang baru. Anggapannya kita memegang kotoran, anggapannya orang itu memegang kotoran dan melempar kita ambil, kita lempar lagi, kotorannya itu masih ada di kita. Jadi apakah itu bagus Bapak Ibu sekalian? Tentunya tidak. Jadi hendaknya kita perlu menyadari ketika ada orang yang membenci kita, kita harus balas dengan metta, cinta kasih, bukan dengan membalas hal yang sama. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang ketiga ucapan yang tidak bermanfaat melalui mental atau pikiran ini adalah pandangan yang salah atau mijat putih. Jadi hendaknya apapun yang didengar, apapun yang dipelajari, hendaknya bisa dipahami terlebih dahulu, baru kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi ketika apa yang sudah didengarkan, apa yang dipahami, apa yang sudah masuk melalui tindakan, harus ditahan dulu, jangan langsung dikeluarin dulu dengan kiri begitu. Dipahami. Oh ini adalah sesuatu yang pantas, oh ini adalah sesuatu yang tidak pantas. Kendati pun sulit ya memang harus perlu latihan untuk bisa memahami begitu. Jadi apabila seseorang itu memiliki pandangan salah Bapak Ibu sekalian, itu sangat sulit juga untuk bergaul. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, inilah yang bisa mendorong seseorang itu bisa terlahir di alam yang menderita, bisa alam neraka, bisa dikatakan dia dari terang menuju gelap. Maksudnya apa? Ya, ini seperti seseorang yang sudah baik, sering melakukan kebajikan, tetapi dia banyak melakukan keburukan nantinya. Ini bisa mendorong dia terlahir di alam yang menderita. Jadi hendaknya ketika seseorang itu sudah lahir, dia bisa lahir di keluarga yang selalu berkecukupan, hendaknya menyadari bersama
kelahiran kita ini sangat sulit. Kelahiran sebagai manusia ini sangat sulit, dan ini bukan kelahiran yang pertama kita. Kita sudah lahir beribu-ribu kali. Bahkan nantinya ketika kita meninggal pun kita akan terus lahir selama kita masih melakukan perbuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, lalu bagaimana semuanya cara itu supaya bisa hidup bahagia, baik di alam yang bahagia, entah itu di alam ini kawatimsa, jatuh marajika, kusita, yama, menarati, menarapasawati, mungkin bisa dengan cara sebaliknya. Tadi kan Samanera sudah menjelaskan, maka itu ya membunuh itu kita ganti dengan tidak membunuh, kemudian mencuri kita ganti dengan tidak mencuri, kemudian berzina ya kita ganti dengan sampai berzina, kemudian juga ucapannya dijaga ya, jadi jangan berbohong, jangan suka marah, jangan suka berkata kasar, maupun jaga ucapan untuk ya selalu ya, mengucapkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian juga hendaknya juga menjaga ya, keserakahan kita, ketamakan kita, jangan sampai tamak. Dan yang tidak kalah pentingnya juga menjaga diri kita untuk terbebas dari kebencian dan selalu memiliki pandangan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seseorang yang bisa mendorong terlahir di alam yang berubah itu tergantung dari apa yang diperbuat. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sadari apa yang sudah dilakukan, dikerjakan hari ini. Jadi jangan perlu mengingat sesuatu yang sudah terjadi atau memikirkan yang sesuatu yang belum terjadi. Maka Samanera mengutip di awal tadi, Budoso Bhagavaloke, ia yang sadar, ia yang mendapatkan berkah di dunia. Jadi sadari apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan pada hari ini. Bapak Ibu sedang datang ke wihara malam hari ini, membaca parita, diresapi, bahkan saya dengarkan sampai baca artinya. Itu sangat bagus sekali apabila bisa diresapi. Kemudian adanya juga selalu menjaga pikirannya dengan cara apa ya tadi bawananya entah itu nanti melatih pikirannya dengan anapanasati ataupun ingin mengembangkan meta cita asli bisa. Dan tidak kalah pentingnya bisa mempraktekkan jadinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hendaknya selalu berbuat baik dimanapun berada, sekalipun sulit, tetapi ya hendaknya lakukanlah. Jangan ya iri biar orang lain itu melakukan kebajikan, kemudian diceritakan, oh itu dia cari nama, misalnya begitu kan, dia ingin pamer. Jangan memikirkan sesuatu seperti itu. Biarlah kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Jadi apabila sudah nanti lahir di alam yang menderita, baru kita sadar oh sesuatu seperti itu yang sangat ya mengganggu. Jadi kenapa seseorang itu bisa lahir di alam yang menderita? Tadi seperti saya sampaikan, dia banyak melakukan kejahatan, misalnya itu kebencian, dia bisa lahir di alam neraka dan ataupun alam asura. Dan apabila dia terlahir di alam peta, bisa karena loba, keserakahan. Dan apabila dia terlahir di alam diracana, kebinakan karena moha, kebodohan batin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selalu sadari apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di rumah, di toko, di tempat pekerjaan lainnya, sadari. Jangan sampai kita keluar dari batas kita. Entah itu ya bisa mendorong kita mengeluarkan ucapan, pikiran yang salah yang mengarah pada buahnya penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian yang datang sudah berbuat baik, sudah ada cetana, wirya, usaha untuk melakukan kebajikan pada malam hari ini, bisa membawa pada umur panjang, selalu maju dalam praktek dhamma winayanya, dan tidak lupa ya semoga apa yang dicita-citakan lekas tercapai. Sabir sarta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sesuai faktanya ada di mana-mana. Itu
Coba tadi ulang gimana? Jika kita ditanya sama orang itu dia gimana, terus kita jawabnya sesuai adanya, walaupun ini misalnya kedudukannya, tapi siapapun sesuai dia ngomong dia, kita ngomongin lagi ke yang nanya, gitu sama dia. Apakah itu pelanggaran sila keempat? Ya. Pelanggaran sila keempat apabila mungkin ada kita ditanya oleh orang lain tapi kita memberikan fakta yang benar, fakta yang kita tidak melanggar. Tetapi misalnya nih, ya, ada orang yang bertanya kepada kita, tetapi kita tidak tahu nih maksudnya apa nih. Misalnya orang itu kan misalnya, oh dia sedang dipelihara, nah, memang tadi pagi dia dipelihara, tapi siangnya kan pergi begitu kan. Nah, bisa saja itu ya bisa dikatakan tidak melanggar juga tidak salah, tetapi ya tidak bersih lah begitu misalnya begitu. Jadi tidak bersih, omongannya tidak bersih begitu. Jadi hendaknya ya pelanggaran sila keempat ini harus disadari adanya objek di situ, adanya orangnya, kemudian ada niatnya untuk melakukan pelanggaran itu, ya, kemudian ya sudah melakukan pelanggaran itu begitu. Jadi begitu. Kalau sudah memang omongannya fakta apa yang disampaikan, apa yang kita ketahui, kemudian ya mungkin itu ya terjadi 2 hari yang lalu, kemarin, ya tidak salah begitu. Tetapi apabila kita memberikan sesuatu pernyataan atau jawaban yang keliru misalnya kepada orang itu, ya kita melanggar. Tadi kan saya sudah menjelaskan ada objeknya, ada niatnya, sudah tahu ini omongan yang salah misalnya. Ada ini kan kita sudah menyadari. Ya, ada usahanya untuk melakukan yang mengeluarkan omongan itu, dan kita tahu itu adalah salah begitu, tetap nantinya akan melanggar. Sama ini seperti membunuh, konsepnya membunuh begitu. Adanya makhluknya, ya, kemudian ada usahanya, kemudian dia melakukan pembunuhan makhluk itu, kemudian yang makhluk itu mati begitu. Sama seperti itu. Nah, mungkinnya orang itu percaya omongan kita, nyatanya keliru berarti melanggar. Tapi apabila kita memberikan sesuatu yang pasti, yang sesuai fakta atau benar, ya kita tidak melanggar. Tetapi apabila kita memberikan informasi yang hoax, yang salah, ya kita melanggar. Jadi saya rasa demikian. Atau ada tambahan? Jadi kayak bisa Ratu Malika dulu kan sampai pernah ditanya oleh Raja Asinani bahwa istrinya itu Ya. jadi menunda gitu. Iya, sama seperti cerita Ratu Malika. Itu kan kalau Ratu Malika ini sedikit sama ceritakan, itu kan memberikan pernyataan yang keliru juga. Nyatanya kan Ratu Malika ini bisa dikatakan berzina dengan seekor anjingnya. Ada ibu-ibu udah tahu kan? Kita ditanya Ya. sama Berarti kan ditanya oleh Raja Panentenadi tidak apa begitu. Tapi kan sang Buddha tahu begitu. Menyadari karena kekuatannya, abinya. Sama kasusnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Atau sudah paham semuanya? Bikin ditanya soalnya. Ya. Ini sebenarnya kita dalam melatih pikiran tentu sangat sulit ya sebenarnya. Pikiran itu lihai seperti kera, loncat sana loncat sini. Dan kalau kita perhatikan semua bersumber dari pintu indria. Karena ada pintu, ada kesadaran, lalu ada objek. Dan kesadaran ini tentu lagi bergeser pada hal-hal yang mengindahkan gitu misalnya. Kadang kita terjebak dalam pola pikir yang dikatakan baik belum tentu baik pada menurut agama. Nah, untuk menyadari hal ini, apa yang perlu kita tingkatkan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik? Sekian, terima kasih. Ya, apabila kita ingin melatih pikiran kita hendaknya selalu mengingat pancaniwarana. Apa itu pancaniwarana? Baik, entah itu juga kesenangan terhadap nafsu indera, atau bisa dikatakan kama canda,
ada Bia Pada, ada Dinamida, ada Cakup Puja dan Uji Ica. Apabila kita ingin melatih supaya kita tidak mengeluarkan omongan-omongan yang bisa dikatakan yang karena masalah maupun lain sebagainya, kita harus melakukan sesuatu yang intensif. Jadi kita tidak bisa, sangat sulit sekali. Sama Nera saya pengen ini mengurangi omongan-omongan yang keliru. Misalnya saya juga kadang tuh ditanya sama Nera, ini saya berikan contoh begitu. Saya ditanya kadang-kadang tanpa sadar saya memberikan informasi yang keliru. Ini kan bisa dikatakan sesuatu yang tidak benar. Jadi bagaimana cara kita untuk mengurangi hal tersebut? Tadi seperti yang saya sampaikan, kita melatih kama canda kita terhadap indera kita. Tidak kalah pentingnya dari kelima indera kita ini, kayak mata, kemudian juga hidung, telinga, kemudian lidah, tubuh. Tapi tidak kalah pentingnya itu juga adalah batin. Jadi kita harus menyadari dengan cara apa tadi. Entah itu melakukan meditasi apa. Kalau kita ingin melatih ketenangan kita, ya kita bisa melakukan meditasi samatha. Kalau ingin menghasilkan merasakan manfaat yang begitu besar, ya cobalah untuk latih vipassana. Sangat sulit, mungkin harus retret begitu. Ya. Jadi memang sulit kita bisa mengendalikan diri. Jadi kita harus perlu adanya latihan yang intensif secara berkesinambungan. Dengan vipassana ini contohnya apa? Kalau kita melakukan vipassana, sama Nera berikan contoh, segala macam objek, entah itu nama dan rupa, itu kita bisa jadikan objek. Jadi nanti apa yang kita kerjakan saat itu berjalan, kemudian makan, mandi, kemudian juga tidak kalah pentingnya yaitu adalah waktu tidur. Jadi kita itu rasakan, kita jadikan objek sadari secara perlahan-lahan. Dengan kita melatih ketenangan kita secara perlahan-lahan ini, mungkin bisa mengurangi niat seperti tadi. Jadi sama Nera pun sama ini hampir bisa dikatakan 6 kali gitu melakukan meditasi itu. Tetapi ya bisa dikatakan ya kita bisa memperoleh hasilnya. Sama Nera bisa merasakan ya ketika mau mengambil keputusan itu tidak secara tergesa-gesa. Kadang-kadang kan orang itu sangat seperti itu. Sudah ditanya, sudah ini mengerjakan ini ya karena tidak adanya ya ketenangan, ya sangat sulit sekali. Jadi cara yang terbaik adalah melakukan vipassana, atau sangat sulit melakukan vipassana, ya bisa nanti meluangkan waktu untuk samatha bisa saja. Jadi melatih ketenangan batin dengan kita menyadari sesuatu yang saya ucapkan atau kita ini kita ucapkan yang terus mungkin itu salah, kita ingat, kemudian kita lupakan, itu bisa saja mengurangi. Jadi cara-cara demikian. Ada lagi bersama Nera yang bertanya. Ya cukup. Bagaimana, ada tambahan? Sudah cukup ya? Kalau diam-diam sampai tidak tahu, maka sudah paham, bingung, ya, 12, tidak tahu kan? Jadi ya ini sedikit pesan dari sama Nera sebagai penutup pada malam hari ini. Ya, hendaknya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, di tengah kesibukan yang dikerjakan, ya, di rumah, di toko dan lain sebagainya, ya, hendaknya selalu melatih ucapan, pikiran dan perbuatan. Karena pikiran ini yang seperti yang ditanyakan tadi, sensitif, sangat sulit sekali. Ya, bahkan ketika bapak ibu sedang duduk di sini mungkin sedang berpikir yang lain. Ya, kayak begitu di rumahnya ngapain, ya, atau mungkin sama Nera kapan tutupnya kan bisa jadi. Ya, jadi pikiran ini sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Jadi apabila sudah melatih pikiran, kita sudah bisa mengurangi keinginan atau tangan, maka akan berbuah untuk menghasilkan ucapan.
ucapan ini nantinya akan menghasilkan tindakan. Jadi selalu melatih ucapan, pikiran dan perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sadari seperti yang sama Nera sampaikan tadi. Sadari apa yang kita kerjakan, karena hari ini itu yang penting. Masa lalu tidak perlu ya dilupakan, dan ya bisa dikatakan masa depan itu juga jangan terlalu banyak dipikirkan. Nah, apabila kita terlalu banyak mikir, nanti keriput, gitu. Ya, sudah banyak pikiran kan itu nanti bisa mempengaruhi jasmani. Gitu. Ya, itu sebagai penutup bersama Nera pada kesempatan malam hari ini. Ya, demikian mungkin yang bisa sama Nera sampaikan. Terima kasih juga yang juga sudah bertanya pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga yang bersama Nera sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi wawasan baru ya bagi Bapak Ibu sekalian. Apabila mungkin sudah didengar, ya semoga menjadi